Chapter 207 akhirnya rilis juga men. Dan banyak sekali kejutan yang diperlihatkan pada chapter kali ini. Mulai dari Takemichi yang akhirnya kembali bertemu dengan teman-temannya di masa lalu, hingga diperlihatkannya geng baru bernama Kanto Manji Gang, yang gak usah diragukan lagi men. Geng tersebut merupakan cikal bakal Bonten di masa depan. Ya pokoknya banyak banget hal-hal penting yang akhirnya terkuak pada chapter kali ini. Dan gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan keberangkatan Takemichi ke sekolahnya, tepat setelah dia datang dari masa depan. Seperti yang kita tahu men, kalau misi kedatangan Takemichi kali ini adalah untuk menyelamatkan Maiki. Sesampainya di sekolah, Takemichi juga kembali bertemu dengan para sahabatnya dari SMP Mizo sebelumnya, yaitu Takuya, Akun, Yamagishi, dan Makoto. Selain mereka, Takemichi juga bertemu dengan Hakai, yang sekarang penampilannya sudah jauh berbeda men. Dengan rambut panjangnya yang baru membuat Hakai menjadi lebih keren lah menurut gue. Tapi sayangnya walaupun sudah terlihat lebih keren, sosok Hakai yang kurang bergairah pun masih tetap diperlihatkan ketika dia sudah SMA. Ya pokoknya si Takemichi cukup terkejut lah setelah melihat penampilan baru dari teman-temannya tersebut. Gak lama setelah itu Takemichi yang teringat Chifuyu pun akhirnya pergi menuju kelasnya. Dan ketika mereka bertemu seperti biasa, Takemichi pun menangis. Takemichi juga memberitahu kalau dia sudah berjabat tangan dengan Maiki di masa depan, yang otomatis Chifuyu akhirnya mengetahui kalau Takemichi yang sekarang dia temui adalah Takemichi yang datang dari masa depan. Chifuyu yang melihat Takemichi menangis pun akhirnya bertanya, "Kenapa lagi?" katanya. Dan berbeda dari sebelumnya men, saat ini Takemichi tidak ingat dengan jelas kejadian apa yang sudah dia alami di masa depan. Yang dia ingat hanya satu men, yaitu menyelamatkan Maiki. Di panel selanjutnya, diperlihatkan Koko sedang menginjak salah satu anggota geng yang sedang terkapar. Lalu dengan angkuhnya Koko pun berkata, "Tidak boleh ada geng selain kami di Tokyo," katanya. Lalu di name tag-nya pun muncul sebuah nama geng yang baru, yaitu Kanto Manji Gang. Dan gak hanya Koko men, di panel selanjutnya pun diperlihatkan Sanju yang seperti biasa selalu mengagungkan Maiki. Lalu setelah itu sosok yang paling dinantikan pun akhirnya muncul. Maiki dengan keoverpowerannya mampu mengalahkan satu geng sendirian men. Ya kira-kira lebih dari 100 orang lah. Kejadian ini juga mengingatkan gue dengan Draken. Waktu dia berhasil mengalahkan 100 pasukan Black Dragon sendirian. Bedanya, pada saat itu Draken sudah terlihat cukup kelelahan dan juga terlihat banyak lecet di wajahnya. Sedangkan Maiki tidak ada lecet sedikit pun. Ya pokoknya kuat banget men. Plus rekor baru juga dalam nominasi 1 versus banyak, yang sebelumnya dipegang sama si Draken. Dan sekarang rekor tersebut berhasil dengan mudah dilewati Maiki. Tapi hal yang menarik sebenarnya bukan itu men, melainkan Maiki yang tiba-tiba melihat tangannya sendiri sambil mengatakan, "Akhirnya kau datang juga Takemichi." Dan karena pembahasan pada panel ini bisa dibilang cukup panjang, jadi seperti biasa kita bahas di akhir video aja men. Sekarang kita lanjut ke panel selanjutnya. Selain Maiki, Sanju, dan Koko pada chapter 207 ini pun diperlihatkan para anggota Kanto Manji lainnya, seperti Kakucho, Ran Haitani, dan salah satu orang yang masih belum diketahui. Tapi ada satu hal yang gue dapat pastikan men, kalau sosok tersebut sangatlah kuat. Mempunyai sosok tinggi dan rambut cepak plus tato di bagian pelipis hingga lehernya. Gak tahu kenapa sosok ini mengingatkan gue pada Draken. Plus sorot matanya yang tajam mencirikan kalau beliau merupakan sosok yang haus akan pertarungan. Ya menurut prediksi gue kayaknya beliau merupakan kandidat terkuat yang akan berduel 1 versus 1 dengan Draken nantinya. Oke lanjut ke panel selanjutnya. Diperlihatkan juga Mochi, Rindo, dan Akashi Takeyomi. Lalu 2 orang yang informasinya masih belum diketahui. Nah khusus orang di panel bagian paling kiri ini, gue sempet curiga ke si Hanma. Soalnya dari belakang posturnya kayak si Hanma banget lah.
Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya bukan deh. Soalnya hoodie-nya mirip banget kayak yang dipakai si Takeomi. Jadi ya kayaknya orang di sebelah kiri pada panel ya si Takeomi juga sih. Tapi lihat aja nanti deh. Dan jujur men, gue masih galau sosok ini Inui atau bukan. Soalnya dari pinggir kelihatan percis banget men. Plus ekspresinya si Inui banget. Ya tapi anehnya nggak ada bekas luka bakar di bagian kiri pada wajahnya. Atau Inui udah melakukan operasi plastik ke Korea. Secara gitu kan si Inui emang rada melambai orangnya. Iya masih rancu lah. Soalnya di masa depan luka si Inui ini masih ada men. Jadi aneh aja gitu kalau tiba-tiba hilang. Plus Inui juga sebelumnya udah mengucapkan salam perpisahan ke si Koko. Jadi aneh aja gitu kalau si Inui masih satu geng sama si Koko. Atau mungkin kesalahan gambar yang kadang-kadang emang suka terjadi. Atau mungkin juga sosok tersebut adalah Shion Madarame yang udah ganti hairstyle. Soalnya ekspresinya emang agak sama kayak si Inui. Masih misteri lah. Nanti kalau ada chapter yang berhubungan dengan hal tersebut pasti gue bahas kok, tenang aja. Oke next kita ke panel selanjutnya. Diperlihatkan kalau Tokyo Revengers ini secara resmi sudah memasuki final arc. Ya dari info yang gue dapat, arc kali ini akan berjalan cukup panjang. Hingga 50 chapteran lebih lah. Ya kalau rilisnya seminggu plus Golden Week dan lain-lain, kayaknya menghabiskan waktu sampai 1,5 tahunan kurang lah. Sampai akhirnya tamat. Dan gue yakin pasti masih banyak banget plot twist gila yang akan terjadi pada manga ini ke depannya. Oke, setelah diperlihatkan panel ini, akhirnya chapter 207 pun selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan penting pada chapter kali ini, yaitu ketika Mikey menyadari kedatangan Takemichi dari masa depan. Seperti yang udah gue bahas di video gue sebelumnya men. Video yang ini bisa dicek aja. Kalau konsep time leap Takemichi saat ini agak berbeda dibandingkan time leap-nya dengan Naoto. Dan setelah chapter ini rilis ada lagi fakta menarik men. Kalau ternyata sekarang Takemichi tidak begitu mengingat jelas kejadian-kejadian yang sudah dia lalui di masa depan. Dia hanya mengetahui kalau misinya sekarang hanyalah untuk menyelamatkan Mikey. Berbeda dengan time leap-nya sewaktu dengan Naoto men. Takemichi mengingat jelas hal-hal detail mengenai kehidupannya di masa depan. Sehingga ketika dia kembali ke masa lalu, Takemichi bersama Chifuyu bisa mengatur strateginya untuk melawan Kisaki. Sedangkan sekarang nggak ada men. Ya jujur kedepannya gue kurang tahu bakal kayak gimana. Apakah ingatan Takemichi tentang masa depan akan muncul sedikit demi sedikit atau tidak sama sekali? Ya belum bisa gue bahas sekarang lah. Tapi yang pasti gue yakin men, Mikey pun mengalami hal yang sama seperti Takemichi. Mikey hanya mengingat perkataan terakhirnya sebelum time leap terjadi, yaitu ketika dia meminta untuk diselamatkan oleh Takemichi. Tapi khusus si Mikey ini konsepnya masih sebatas teori men. Dan untuk selebihnya kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Ya pokoknya setelah diperlihatkan para member Kanto Manji Gang ini, pastinya Takemichi dan kawan-kawan akan terlibat clash sekali lagi dengan para villain men. Dan salah satu pertarungan yang paling gue tunggu yaitu rematch antara si Angry versus Kakucho. Soalnya pertarungan sebelumnya nggak fair lah. Kaki si Angry patah plus dia juga udah mengalahkan 4 anggota The Heavenly King of Tenjiku sendirian. Jadi ya menurut gue wajib rematch lagi men. Selain Angry versus Kakucho, sebenarnya masih banyak lagi pertarungan-pertarungan sengit yang mungkin saja masih bisa terjadi men. Seperti Mitsuya versus Ran Haitani. Soalnya kita tahu pada arc Tenjiku sebelumnya, si Mitsuya ini kepalanya digetok pakai batu hingga pingsan men. Jadi momen ini adalah waktu yang pas bagi Mitsuya untuk membalas perbuatan tersebut. Terus ada Inupi versus Koko, Rindo versus Hakai, Mochi versus Chifuyu. Dan yang paling seru kayaknya sosok misterius dengan rambut cepak melawan Draken. Atau mungkin Takemichi versus Mikey. Jadi bubur men kayaknya si Takemichi. Ya nggak tega lah gue ngelihatnya kalau kayak gitu. Kalau kalian udah nggak sabar nunggu rematchnya siapa men? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Oke sekian dulu aja pembahasan gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan pembahasan gue sekarang,
bisa langsung aja like, komen, dan subscribe-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.